Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu wabah penyakit mengerikan yang pernah terjadi di masa lalu. Wabah ini terkenal sangat mematikan dan telah menelan lebih dari 50 juta korban jiwa atau kira-kira sepertiga populasi di Eropa. Meskipun penyebaran yang paling parah terjadi di wilayah Eropa, namun wabah ini juga menginfeksi sebagian wilayah Asia dan Timur Tengah. Dan jika digabungkan dengan wilayah tersebut, wabah ini telah merenggut sekitar 200 juta jiwa manusia. Wabah penyakit mematikan ini mulai menyebar di benua Eropa dan sebagian Asia pada tahun 1347 sampai tahun 1351. Selama 5 tahun ini, Eropa dan daerah di sekitarnya diselimuti dengan ketakutan serta kecemasan akan infeksi dari wabah yang dapat membunuh hanya kurang dari 4 hari ini. Wabah ini dikenal dengan nama Black Death, yang berarti kematian hitam. Nama tersebut diambil karena penyakit ini dapat mengubah kulit dan luka yang muncul menjadi hitam. Biasanya juga disusul dengan gejala tambahan seperti demam, meriang, diare, dan sebagainya. Dan hampir di setiap kasusnya selalu berujung pada kematian. Dalam istilah kesehatan, gejala ini disebut dengan acral necrosis. Dalam bahasa Latin, penyakit ini dikenal dengan istilah arthra mortem. Dan dalam dunia kedokteran serta ilmu kesehatan, wabah Black Death dikenal dengan nama pes. Sebelum menyebar di wilayah Eropa, wabah Black Death telah lebih dahulu menyerang Asia Tengah pada tahun 1331. Beberapa pendapat mengatakan penyakit ini berasal dari kutu yang dibawa oleh hewan pengerat dan menyebar ke beberapa wilayah, terutama di sepanjang jalur sutra saat mereka bermigrasi. Namun pendapat ini dibantah oleh sejarawan Norwegia yang bernama Ole Jørgen Benedicto dalam bukunya The Black Death 1346-1353. Menurutnya, Black Death tidak masuk lewat Tiongkok namun muncul dari dekat Laut Kaspia, yaitu di sebelah selatan Rusia, yang kini masuk ke wilayah Ukraina, yang terjadi pada musim semi tahun 1346. Awal dari penyebaran Black Death terjadi ketika pasukan Mongol melakukan pengepungan ke kota Kaffa. Kaffa sendiri merupakan pos perdagangan milik Republik Genoa. Pada masa itu, Genoa adalah kota sekaligus negara yang independen. Wilayah ini merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang maju di samping Republik Venesia. Pada masa sekarang, kedua kota ini berada di bawah naungan pemerintahan Italia. Untuk meningkatkan keuntungan, Genoa membangun pos-pos perdagangan di wilayah koloninya. Salah satu pos tersebut adalah Kaffa yang terletak di semenanjung Crimea yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Kaffa merupakan pos sekaligus pusat perdagangan di wilayah Eropa Timur. Sebagai titik penting perdagangan Genoa di wilayah Eropa Timur, Kaffa dilengkapi dengan tembok pertahanan yang kokoh untuk menghentikan serangan musuh yang datang menyerang. Seperti salah satunya adalah penyerangan dari bangsa Mongol di bawah pimpinan Janibek pada tahun 1345. Penyerangan Mongol atas Kaffa sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1343, namun berhasil dihentikan. Posisi Kaffa yang memiliki akses ke laut memberikan keuntungan tersendiri bagi penduduk dan pasukan mereka. Meskipun dalam pengepungan Mongol, Kaffa masih tetap bisa bertahan dengan memanfaatkan suplai kebutuhan dari Italia melalui jalur laut yang berlawanan dengan posisi penyerang Mongol. Dengan keadaan seperti ini, justru Mongollah yang menderita kerugian besar. Sekitar 15.000 nyawa pasukan Mongol melayang, peralatan penyerangan mengalami kerusakan, dan ketersediaan makanan serta kebutuhan pokok lainnya mulai menipis. Penderitaan bangsa Mongol tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam kondisi yang serba kesulitan, pasukan Mongol terjangkit penyakit aneh yang dibawa oleh tikus-tikus yang berada di wilayah camp mereka. Wajah para korban yang terjangkit penyakit ini menjadi kehitaman disertai dengan benjolan yang muncul di persendian dan di beberapa titik tubuh lainnya. Tidak hanya itu, para korban juga menderita demam tinggi sampai akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhir. Korban jiwa pun mulai berjatuhan akibat dari wabah ini. Penyebaran wabah dalam barisan pasukan Mongol memberikan efek moral yang besar bagi para prajurit. Mereka pun kehilangan semangat untuk bertempur. Namun bagaimanapun juga, Mongol sedikitnya tetap ingin memberikan perlawanan yang dapat membekas dalam diri masyarakat Kaffa. Sebelum menarik mundur pasukan, Mongol mengirimkan kenang-kenangan kepada Kaffa. Mereka melemparkan jenazah dari pasukan mereka yang meninggal akibat terjangkit wabah ke dalam tembok pertahanan Kaffa dengan menggunakan katapult, yaitu sejenis alat pelontar yang dipakai untuk menyerang lawan dengan melemparkan batu-batu besar. Alat ini biasanya juga dipakai untuk menghancurkan tembok pertahanan lawan.
Para penghuni kava melihat bagaimana tubuh-tubuh tanpa nyawa itu terbang melewati tembok dan mendarat di tanah mereka. Jasad-jasad tersebut menyebarkan bau busuk ke segala penjuru. Para penduduk tidak bisa lari atau bersembunyi dari serangan tubuh-tubuh tak bernyawa ini. Mereka hanya bisa mencoba untuk memindahkan mayat-mayat tersebut secepat mungkin dan membuangnya ke lautan. Namun naasnya semua sudah terlambat. Black Death telah ada dan siap menyebar di dalam kota Kava. Pengepungan bangsa Mongol atas Kava berakhir tahun 1347 melalui negosiasi kedua belah pihak. Namun meskipun perang telah usai, Black Death telah merebak dan merenggut banyak nyawa di dalam kota Kava. Mereka yang masih hidup akhirnya melarikan diri dari Kava dengan menggunakan kapal yang berlayar ke Eropa. Namun siapa sangka mereka yang pergi meninggalkan Kava dengan membawa Black Death bersama mereka yang pada akhirnya menginfeksi tempat-tempat yang mereka datangi. Kedatangan mereka di Konstantinopel tanpa sadar telah menginfeksi kota. Akibatnya ribuan orang tertular wabah ini termasuk Andronikos, putra John VI Kantakuzenos, seorang kaisar Yunani. Mereka yang masih hidup akhirnya mencoba melarikan diri dari kota. Namun sama seperti peristiwa di Kava, hal itu juga terlambat. Mereka yang melarikan diri pergi ke beberapa arah dari Konstantinopel justru membawa wabah itu bersama mereka. Pada musim gugur, pandemi telah merebak di pantai barat Asia kecil dan menimbulkan kekacauan besar. Di wilayah Eropa, Black Death sudah mulai menyebar ketika 12 kapal berlabuh di pelabuhan Sicilian di kota Messina, Italia. Kedatangan kapal-kapal tersebut membuat orang-orang yang berada di pelabuhan terkejut. Bagaimana tidak, mereka menemukan kejutan yang mengerikan di atas kapal-kapal itu. Hampir seluruh penumpang kapal ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Bahkan beberapa penumpang yang masih hidup terlihat sekarat dan menderita. Kondisi mereka tampak memprihatinkan dengan bisul-bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah. Melihat kondisi tersebut, pihak berwenang Sicilian memerintahkan untuk mengeluarkan kapal-kapal itu dari wilayah pelabuhan. Namun sayangnya hal tersebut sudah terlambat. Virus yang membawa penyakit mengerikan itu telah menyebar dan dalam waktu 5 tahun berikutnya Black Death telah merenggut puluhan juta nyawa. Penyebaran melalui kapal dagang ini juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti Venesia, Genoa, London, dan Bruges. Di London dan Bruges, perdagangan Italia terhubung dengan Jerman dan Norwegia. Jalur perdagangan inilah yang juga membuat rantai penyebaran Black Death semakin meluas di Eropa. Penyebaran wabah Black Death di Inggris meluas sampai ke daerah selatan London, kemudian berlanjut hingga ke Eropa Utara. Black Death sampai di Oslo pada musim gugur 1348 lewat kapal dagang Inggris yang berlayar ke arah timur dan tenggara. Black Death di Norwegia masuk lebih cepat dibanding di Jerman dan Belanda. Sedangkan di Venesia, untuk mengantisipasi penyebaran Black Death, otoritas setempat memberlakukan peraturan isolasi bagi kapal-kapal yang hendak berlabuh di pelabuhan Venesia. Kapal-kapal tersebut akan ditahan selama 30 hari di pelabuhan lepas pantai sebelum akhirnya diizinkan masuk dan berlabuh di pelabuhan kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada awak yang terinfeksi wabah ini sehingga mereka tidak akan menularkannya kepada penduduk kota. Peraturan masa isolasi ini kemudian diperpanjang menjadi 40 hari, yang dalam bahasa Latin disebut quarantino. Kata ini kemudian diserap ke dalam kosakata bahasa Inggris sehingga menjadi kata quarantine, yang pada akhirnya kita juga mengenalnya dalam bahasa Indonesia sebagai istilah karantina. Saking cepatnya penyebaran wabah ini, seorang penyair Italia yang bernama Giovanni Boccaccio menggambarkan bagaimana Black Death dapat menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Giovanni menggambarkan dalam tulisannya jika Black Death dapat menginfeksi hanya dengan menyentuh pakaian, yang berarti betapa mudahnya wabah tersebut untuk menginfeksi orang lain hanya dengan sentuhan dari korban sebelumnya. Giovanni juga mengatakan orang yang sangat sehat saat tidur di malam hari bisa mati di pagi hari. Ini merupakan gambaran yang menjelaskan betapa mengerikannya penyakit ini. Seiring dengan merebaknya wabah dan gagalnya upaya untuk menghentikannya, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada pihak-pihak yang mereka andalkan. Sistem sosial yang disebut feodalisme yang memberikan kekuasaan besar kepada para bangsawan atas kalangan bawah mulai runtuh karena banyaknya para budak dan orang-orang miskin yang meninggal. Orang miskin dan para budak adalah kalangan yang paling rentan terinfeksi di awal penyebaran wabah.
Hal ini dikarenakan merekalah orang-orang yang memiliki kontak paling dekat satu sama lain dan tinggal di daerah yang kumuh. Wabah mulai menyebar ke kalangan atas melalui kalangan bawah. Orang-orang dari kalangan bawah ini mencari perlindungan dan bantuan dari biara, gereja, dan lembaga sosial atau keagamaan lainnya. Pada akhirnya mereka malah menularkan wabah kepada para biarawan dan pendeta yang kemudian menyebarkannya kepada para bangsawan. Penyebaran Black Death yang semakin tidak terkontrol akhirnya menimbulkan kekacauan di mana-mana. Saking banyaknya korban berjatuhan, mayat-mayat korban wabah ini pun kemudian dikuburkan secara massal. Dikarenakan sudah tidak cukupnya waktu untuk mengurus mereka satu persatu dan resiko akan penularan penyakit yang semakin besar. Bahkan di sebagian tempat, orang-orang mulai membiarkan mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, karena sedikitnya manusia hidup yang tersisa untuk dapat mengurus mayat-mayat tersebut. Beberapa kota-kota besar secara perlahan mulai ditinggalkan dan hanya menyisakan mayat-mayat yang tergeletak tak beraturan, yang kemudian mengubah pemandangan di sana menjadi kota hantu. Ekonomi dunia terpuruk dan butuh waktu hampir seabad untuk memulihkannya kembali. Dan populasi manusia yang saat itu sangat sedikit karena saking banyaknya korban jiwa, bahkan binatang-binatang ternak sekalipun banyak yang mati. Hingga pada tahun 1352 saat wabah mulai mereda, puluhan juta orang telah meninggal dunia dan struktur sosial di dunia terutama di Eropa sudah tidak beraturan. Penyebaran wabah Black Death di Eropa benar-benar memberikan pengaruh kepada aspek hidup setiap orang, terutama pada tatanan kehidupan masyarakat di Eropa pada masa itu. Seperti halnya dalam masalah sosial ekonomi, sebelum wabah merebak, raja adalah pemilik dari seluruh tanah di wilayahnya. Ia bebas untuk membagikan tanah-tanah tersebut kepada siapapun yang ia mau sebagai tuan tanahnya. Dan orang yang ditunjuk tersebut berhak untuk mengelola tanah yang telah diberikan. Para tuan tanah ini akan mempekerjakan para buruh dari kalangan bawah untuk mengelola lahan mereka. Dari hasil yang dikelola itu, para tuan tanah akan memberikan sebagian keuntungan mereka sebagai upeti kepada raja. Sistem ini dikenal dengan istilah feodalisme. Sayangnya dalam sistem ini seringkali para buruh mendapatkan perilaku yang tidak adil. Mereka bahkan lebih sering diperlakukan sebagai budak. Para buruh ini hanya dibayar sekenanya atau bahkan tidak dibayar atas kerja mereka kecuali hanya disediakan tempat tinggal dan makan untuk bertahan hidup. Saat Black Death menyerang dan merenggut nyawa banyak orang, kebutuhan akan tenaga kerja menjadi sulit. Para tuan tanah ini tidak dapat membiayai kehidupan mereka dan keluarganya, apalagi membayar upeti kepada raja akibat tidak terkelolanya tanah mereka. Sulitnya kebutuhan akan tenaga kerja ini membuat para tuan tanah rela membayar upah lebih bagi siapa saja yang mau bekerja. Bahkan tidak jarang upah ini dapat dinego lagi oleh calon pekerja, dan hal ini tentunya membuat taraf hidup para buruh meningkat. Sementara itu dari sisi perkembangan ilmu kesehatan, para dokter dan pakar medis lainnya mulai banyak menggali informasi serta melakukan riset dalam mengembangkan obat wabah ini. Lalu sebenarnya apa Black Death ini? Kenapa kemunculannya begitu membawa kehancuran bagi kehidupan manusia pada saat itu? Mari kita mulai pembahasannya. Dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, Black Death dikenal dengan istilah pes atau penyakit sampar. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri yang disebut Yarnisa pestis. Pes dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tidak segera ditangani dengan tepat. Ada 3 jenis penggolongan pes yang dapat dilihat dari bagian tubuh yang diserang. Yang pertama adalah pneumonic plague. Jenis pes ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar hingga ke paru-paru. Kemudian ada pula septicemic plague yang terjadi karena bakteri berkembang biak di dalam darah pengidap pes. Lalu ada pula bubonic plague. Jenis pes ini menimbulkan gejala pembesaran kelenjar getah bening. Lalu bagaimana gejala bagi orang-orang yang terserang penyakit ini? Gejala pes ini muncul selama 2-6 hari setelah orang tersebut terinfeksi dengan gejala menyerupai flu. Setiap jenis penyakit pes mempunyai gejala yang berbeda-beda. Pada pneumonic plague, gejala ini berupa batuk yang mengeluarkan dahak atau air liur, sakit pada dada, sesak nafas, dan tubuh terasa lemas. Jenis pes ini dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan gagal napas hingga shock dalam 2 hari masa infeksi.
Pada septicemic plague, gejalanya berupa demam, lemas, gemetar, mual, muntah, sakit di sekitar perut, diare, hingga terjadinya pendarahan dari mulut, hidung, dan anus. Gejala lainnya berupa warna kulit yang menghitam akibat tidak berfungsinya jaringan. Lalu pada bubonic plague, gejalanya muncul 1 minggu setelah pengidap digigit oleh kutu yang terkena infeksi. Gejala ini berupa pembengkakan di daerah leher, ketiak, pangkal paha, dan di area sekitar gigitan. Selain itu, komplikasi dari pes juga dapat menyebabkan tidak berfungsinya jaringan karena terganggunya aliran darah ke jari-jari tangan dan kaki serta menimbulkan peradangan pada selaput otak. Jika dilihat dari gejala yang timbul saat penyebaran Black Death di Eropa dan beberapa wilayah Asia lainnya, bubonic plague merupakan jenis yang paling banyak menginfeksi para korban, di samping ada pula korban lain dengan gejala-gejala yang menunjukkan pneumonik dan septicemic. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kedokteran, Black Death atau PES dapat ditangani sesegera mungkin dibantu oleh tenaga medis yang kompeten. Salah satunya dengan menggunakan antibiotik. Apabila tidak segera ditangani, maka jenis bubonic plague bisa berkembang menjadi lebih parah. Untuk jenis septicemic dan pneumonik, pengobatan yang dilakukan melalui cairan infus, oksigen, dan membutuhkan alat bantu pernafasan, sehingga pasien pengidap PES memiliki kemungkinan sembuh yang lebih besar. Meskipun wabah Black Death telah berakhir, namun bukan berarti penyakit itu hilang selamanya dan masih ada kemungkinan setiap orang untuk terjangkit. Kita bersyukur hidup di masa saat di mana ilmu kedokteran, kesehatan, dan teknologi telah maju. Berbagai riset dan penelitian dapat dikembangkan untuk melawan setiap penyakit yang mengintai nyawa manusia. Demikianlah untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana menurut kalian? Silakan berikan masukan atau tanggapan kalian di kolom komentar tentang wabah ini. Dan bagaimana kita belajar dari masa lalu tentang kondisi kita saat ini yang juga sedang berada dalam kondisi wabah COVID-19. Tentunya dengan sopan dan saling menghargai satu sama lain. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.